Ya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan untuk Mas Saiful, ketua kelas, bisa disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, gimana kabarnya hari ini, anak-anak? Ya, alhamdulillah baik ya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Kemudian, Ibu absen dulu ya. Ahmad Fadil, Anasrul Zikar, Anaya Salsabila, Bella Dwi Safitri, indah ya ini ya. Bunga Nadifa, Deva Ayu Lestari. Ya. Angkat tangannya yang tinggi ya. Divya Ardina. Kenapa? Sakit sejak kapan? Oh kemarin. Kemarin udah ngirim surat. Sekarang kirim surat nggak? Belum ya. Ero Alerestu, Fahri Yanuar, Fatimatu Zahro, Fatin Sifa Aulia, Gilda Kaila, Ilyas Esa Ramadan, Kevin Saputra, Keisha Laina, oh pas skip, dispen ya. Hansa Zainun, oh, oke. Muhammad Danuarta, mana? Muhammad Amin, Muhammad Fahri, Nabila Amira, Naura Yusfika, Naya Akila, Nur Zahrotunisa, Nurul Anisa, Osia Givarel, Raditya Galuh Pratama, Raffi Damarika, Resa Hairunufus, Rizky Satria, mana? Oke. Najmi Syarif, oke. Salma Agustin, Salma Hanifa, pas skip lagi. Saiful Fajar Nur Rahman, Valencia Vena, mohon perhatian. Wafik Nazifa, Zakaria Afandi, kepada para siswa mana? Dilarang keluar kelas tanpa ya, seizin berarti tiket. Yang sakit satu, kemudian yang dispen ada 1, 2, 3. 3 anak ya, betul? Oke. Apakah ada yang tahu hari ini kita akan melakukan apa? Melakukan pembelajaran apa? Ya, betul. Di sini Ibu akan melakukan suatu layanan bimbingan klasikal.
bimbingan klasikal kali ini, yaitu bertemakan atau berjudul membangun hubungan pertemanan yang sehat dan efisien. Sebelumnya, Ibu akan bertanya, adakah di sini yang tahu apa itu bimbingan klasikal? Ada yang sudah pernah dengar? Di sekolah pas SMP, udah pernah dengar belum? Belum ya? Jadi bimbingan klasikal itu adalah suatu layanan bimbingan dasar yang dirancang untuk kemudian disampaikan pada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik tersebut dapat memahami dirinya sendiri. Kemudian dapat memahami potensi-potensi dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Kemudian apa sih tujuan dari diberikannya layanan klasikal ini? Jadi tujuannya itu ada beberapa. Yang pertama itu layanan bimbingan klasikal dibuat untuk memberikan pertolongan kepada peserta didik untuk mendapatkan pemahaman diri. Kemudian yang kedua, ada yang tahu? Yang kedua adalah menolong peserta didik dalam memahami atau berkeseimbangan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Kemudian untuk yang berikutnya, membantu peserta didik untuk meningkatkan pribadi, sosial, kemudian karir, dan yang terakhir adalah membantu peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan secara baik. Ya, itu tadi sekilas gambaran dari bimbingan klasikal dan tujuan dari dilaksanakannya bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Kemudian setelah tadi sudah tahu pengertiannya, sudah tahu tujuannya, sekarang apa sih tahapan-tahapan dari bimbingan klasikal itu? Ada yang tahu? Jadi untuk tahapan dari bimbingan klasikal itu ada 4. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian pengalihan, kemudian inti, kemudian penutup. Nah, jadi nanti dalam pelaksanaan bimbingan klasikal ini, Ibu akan menayangkan suatu materi singkat berbentuk PPT, kemudian nanti Ibu akan menjelaskan sedikit. Setelah itu, Ibu akan memaparkan juga video pendek, yang kemudian nanti Ibu bagi, berarti yang berangkat ada berapa? Tinggal berapa? 34 dikurangi 4, ada 30 ya. 30 nanti dibagi menjadi 7 kelompok kecil. Nanti ada yang anggotanya 5, ada yang anggotanya 4. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak. Apakah masih pada ngantuk? Masih, oke. Agar kalian gak ngantuk, Ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu, ya. Silahkan teman-teman bisa berdiri. Ayo berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Yang masih ngantuk bisa gerak-gerakin badan dulu, nggak apa-apa. Ayo gerak-gerakin biar nggak ngantuk. Ya, nggak apa-apa. Gerak-gerakin dulu. Yang di belakang, yuk. Yang nggak mau berdiri nanti Ibu tunjuk untuk menjelaskan materinya dan memberikan kesimpulan ke depan. Ya. Dengarkan. Nama ice breaking-nya adalah latihan konsentrasi. Ya. Gampang kan? Gampang. Makanya kalian harus konsentrasi. Kalau nggak konsen berarti diberi konsentrasi. Oke, nama ice breaking-nya ketika Ibu bilang pagi, silahkan kalian tepuk 1 kali. Pagi. Kalau Ibu bilang siang, tepuk 2 kali. Siang. Kalau Ibu bilang sore, silahkan tepuk 3 kali. Kalau Ibu bilang malam, berarti silahkan ditahan. Jangan sampai tepuk tangan. Bisa ya? Gampang ya? Gampang ya?
Yang dibocok konsentrasi, kalau nggak konsentrasi, nanti yang dibocok bisa ke depan untuk menyimpulkan. Oke? Silahkan konsentrasi. Aduh, kurang semangat. Ulangi lagi. Konsentrasi. Pagi, siang, sore, malam. Ya. Kalau ada yang masih tepuk tangan, ada yang salah, Ibu nanti tunjuk ke depan untuk menanggapi kelompok yang presentasi. Kita kembali konsentrasi lagi. Silahkan siang, malam, pagi, siang, sore, malam, sore, siang, pagi, malam, 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 sore, siang, malam, pagi. Namanya siapa, Mas? Namanya siapa dulu? Siapa? Ya, nanti Mas Fadil. Ya, nanti Mas Fadil ketika Ibu menerangkan silakan bertanya ya. Siap-siap untuk memberikan pertanyaan. Oke? Sekarang konsentrasi lagi, konsentrasi lagi, konsentrasi lagi. Sekarang aba-aba dari Ibu akan lebih cepat. Pagi, sore, malam. Pagi, malam. Pojok ya. 2 orang. Berarti 2 orang yang akan bertanya nanti. Oke, konsentrasi lagi, konsentrasi ke depan. Pagi, 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 pagi. Siang, sore, malam. Loh, kok nggak ada suaranya? Apa mau maju ke depan semua nih? Yuk konsentrasi lagi, konsentrasi. Pagi, siang, malam, sore, pagi, siang, malam. Ya, oke, terima kasih untuk kalian semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Apakah sudah siap untuk menerima layanan pada pagi hari ini? Oke, langsung saja ya. Ibu di sini akan memberikan layanan yang berjudul membangun hubungan pertemanan yang sehat dan efisien. Adakah di sini yang mengetahui apa itu pertemanan atau teman? Siapa namanya, Mbak? Naura. Oke, Mbak Naura. Teman itu apa sih, Mbak Naura? Iya, pertemanan atau teman juga bisa. Pertemanan itu hubungan antar 2 individu Mm-mm. atau lebih yang saling mendukung dan membantu satu sama lain. Ya, betul. Ada lagi? Selain Mbak Naura, kalian kan selalu dan familiar sekali dengan kata-kata teman atau pertemanan. Saya temannya ini, saya temannya itu. Apakah di sini ada yang paham apa itu teman? Ayo, Mas Raffi. Ya. Oke. Dilantangin lagi ya, nanti yang ditunjuk. Teman adalah? Oke. Yang saling membutuhkan. Ada lagi? Yang di belakang, pojok. Apa itu pertemanan? Teman. Ayo, nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Menurut kamu itu teman apa? Yang lantang. Ayo. Ayo yang lantang. Kenapa? Pertemuan 2 orang untuk bersosialisasi, ya. Jadi tadi ada 3 pendapat dari teman kalian tentang apa arti dari suatu pertemanan itu. Jadi Ibu jelaskan, teman adalah orang yang sudah kita kenal dan memiliki hubungan. Ya biasanya hubungan ini bisa dari hubungan pekerjaan, bisa dari hubungan pendidikan, atau bisa dari hubungan apalagi? Kalau kalian dengan teman yang di samping, orang yang di samping kalian itu termasuk dalam hubungan apa? Pertemanan di lingkungan sekolah. Oke, sudah paham ya berarti apa itu pertemanan? Ya, kemudian Ibu akan kembali ke dalam materi. Apa yang dimaksud dengan membangun hubungan pertemanan yang sehat dan efisien? Membangun hubungan pertemanan yang sehat dan efisien adalah
membangun hubungan pertemanan yang melibatkan keseimbangan dalam memberi, menerima, kepercayaan, komunikasi terbuka, dan penghormatan terhadap batasan yang baik. Memberikan produktivitas yang nyata dan memiliki tujuan atau minat bersama yang mendukung perkembangan masing-masing individu. Apakah ada yang bisa memahami kalimat berikut yang ada di dalam PPT? Ada? Jadi Ibu jelaskan sedikit, yaitu membangun hubungan pertemanan yang melibatkan keseimbangan dalam memberi dan menerima. Jadi ketika kita membangun atau berteman dengan orang lain, kita harus imbang antara memberi dan menerima. Artinya ketika teman kita akan bercerita atau memberikan informasi kepada kita, kita harus menerimanya dengan baik. Artinya setelah kita diberikan informasi itu, apakah kita akan membocorkan atau memberikan informasi ini kepada orang lain? Tidak ya? Tidak. Oke, jadi memberi, menerima kepercayaan, menjaga kepercayaan yang diberikan oleh teman kita karena sudah percaya kepada kita untuk apa? Bercerita, betul sekali. Kemudian komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka ini menjurus kepada kalian itu dalam melakukan hubungan pertemanan harus saling jujur. Tujuannya apa? Tujuannya ketika, betul sekali, untuk saling percaya. Ketika kita menjalin hubungan pertemanan yang jujur, kita akan lebih leluasa. Ya, kita akan lebih nyaman, terbuka. Terbuka juga bisa lebih nyaman ketika akan berbicara atau membahas hal apapun. Kemudian untuk berikutnya adalah penghormatan terhadap batasan yang baik. Yang dimaksud penghormatan terhadap batasan yang baik itu apa? Ada yang tahu? Menghargai privasi teman. Satu, ada lagi? Ada lagi? Udah ya? Memberikan penghormatan yang baik itu artinya kita harus tahu ketika teman kita sedang membutuhkan waktu untuk sendiri, ya. Ketika teman itu membutuhkan waktu untuk didengarkan, ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Ketika memang teman kita ada yang mempunyai masalah, tetapi teman kita itu tidak mau bercerita, itu jangan dipaksa, ya. Karena itu akan menimbulkan suatu hubungan pertemanan yang tidak sehat dan tidak efektif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup paham ya? Oke, untuk slide berikutnya. Bagaimana cara membangun hubungan pertemanan yang sehat dan efisien di sekolah? Silahkan untuk Mas yang di belakang. Baris ini paling belakang dibacakan Mas. Yang keras. Oke. Ya, terima kasih. Di sini ada yang mau menjelaskan salah satu poin dari beberapa poin yang ada di depan? Silakan angkat tangan. Gak apa-apa, gak usah takut salah. Tapi silahkan, Ibu pengen tahu pemahaman kalian terhadap beberapa poin yang ada di depan. Yuk, siapa Mas? Siapa? Ayo Mas. Siapa namanya? Satria, Mas Satria mau menjelaskan yang mana? Oke, menjaga batasan pribadi. Menjaga batasan pribadi itu yang seperti apa, Mas? Dalam pertemanan itu? Betul, menghargai privasi teman. Apalagi? Tidak membuka HP teman. Oke, apalagi? Sudah ya, cukup?
Betul sekali apa yang sudah diajarkan. Apa yang sudah diterangkan oleh Mas Satria. Kemudian untuk poin berikutnya membangun kepercayaan. Yang di pojok, dalam membangun suatu hubungan pertemanan, membangun kepercayaan itu seperti apa, Mas? Ayo, kenapa? Jujur, oke, apalagi? Apalagi? Menghargai juga boleh. Menghargainya gimana, Mas? Kenapa? Dikerasin lagi? Saya, gimana? Iya, kamu menghargai Mas Ian. Oke, dari poin-poin yang di depan ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang kurang paham? Ibu rasa semuanya sudah paham ya? Sudah gampang dipahami ya. Kemudian untuk slide berikutnya. Contoh praktis itu apa sih? Contoh nyata. Untuk pertemuan rutin. Pertemuan rutin itu menetapkan jadwal pertemuan seperti makan siang bersama setiap minggu atau berolahraga bersama, bisa membantu menjaga hubungan tetap kuat tanpa mengganggu kegiatan lain. Jadi ketika kalian hari Minggu, kalian bisa janjian dengan teman-teman kelas kalian untuk melakukan olahraga bersama atau makan siang bersama gitu ya. Kemudian untuk poin berikutnya ada dukungan emosional. Dukungan emosional ini adalah menjadi pendengar yang baik ketika teman mengalami masalah dan memberikan dukungan tanpa menghakimi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa dipahami? Sudah ya? Kalau sudah berarti Ibu akan bertanya apa maksud dari dukungan emosional itu ke Mbak Gilda. Dukungan emosional itu apa Mbak maksudnya? Gimana? Mendukung? Perkembangan satu sama lain. Oke, mendukung perkembangan satu sama lain. Terus apa lagi? Sudah ya, cukup ya? Cukup, ada yang mau menambahkan untuk poin yang kedua? Cukup ya, bisa dipahami? Kemudian Ibu lanjut ke poin yang ketiga, kerjasama dalam proyek. Jika ada minat atau proyek yang sama, bekerja sama bisa menjadi cara untuk memperkuat pertemanan sekaligus mencapai tujuan bersama. Waktu itu sudah Ibu jelaskan bahwa suatu pertemanan juga mempunyai tujuan yang sama. Apakah ketika kita berteman dengan orang lain dan mempunyai tujuan yang berbeda, kita bisa berteman? Di sini jawab bisa, di sini jawab enggak. Bisanya kenapa, Mas? Kenapa? Yang keras? Yang keras lagi, Mas. Bisa saling menghargai pendapat teman. Oke, kata Mas Najmi, kalau kita menjalin hubungan pertemanan, kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Lah, tadi yang di sini nih, yang setuju. Mbak siapa? Siapa ya? Ya. Kenapa? Karena kalau misal mempunyai tujuan yang berbeda, bisa jadi nggak rukun karena kurang akur gitu ya. Jadi sebenarnya kita itu bisa ada dua kemungkinan, bisa dan tidak bisa, tergantung cara pandang kita masing-masing. Kalau menurut Mas Najmi itu kita harus saling menghargai walaupun kita berbeda tujuan, itu bisa. Tapi kalau menurut Mbak Zahro. Kalau menurut Mbak Zahro itu bisa ya? Bisa. Oke, semuanya betul. Ya, jadi ketika kita mempunyai tujuan yang berbeda itu kita bisa berteman juga, asalkan saling menghargai. Kemudian untuk slide berikutnya.
Seberapa pentingkah membangun hubungan pertemanan yang sehat dan efisien di sekolah? Ya. Di sini ada beberapa alasan mengapa membangun hubungan pertemanan yang sehat dan efisien di sekolah itu penting. Yang pertama itu ada kesejahteraan emosional. Yang dimaksud kesejahteraan emosional adalah dukungan sosial dan rasa percaya diri. Maksudnya, ketika kita mempunyai lingkungan yang saling mendukung, itu akan membantu kita dalam mengeksplor diri kita. Contohnya, untuk lebih membangun kepercayaan diri. Kalau teman-teman di sini ada yang merasa minder, ada yang merasa sendiri, ada yang merasa nggak ditemani, itu pasti akan berdampak kepada diri kita sendiri, betul sekali. Kemudian untuk perkembangan sosial, di sini keterampilan sosial, empati, komunikasi, dan kerjasama. Jadi untuk keterampilan perkembangan sosial ini, keterampilan sosial dan empati, itu artinya ketika teman kelas kita ada yang sedang bersedih, kita bisa menanyakan, kenapa? Apakah memang kita bisa membantu, ataukah kita hanya perlu menghargai bahwa teman kita di kelas ini sedang bersedih dan memberikan waktu ruang untuk teman kita. Itu namanya empati. Oke, berikutnya ada kesehatan mental, pencegahan bullying, dan kebahagiaan dan kepuasan diri. Pencegahan bullying, ketika kita mempunyai hubungan pertemanan yang baik, itu akan mencegah yang namanya bullying. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Sekarang ibu tanya di belakang. Kenapa? Kenapa menjalin hubungan pertemanan yang sehat dan efisien itu dapat mencegah bullying? Karena, atau teman yang lain ada yang mau bantu? Ya, siapa? Yang di pojok siapa? Sebelahnya mana Mas Najmi? Siapa? Mas Ilyas. Kenapa? Menurut Mas Ilyas, kesehatan mental pencegahan bullying itu dapat terjadi karena lingkungan kita itu adalah lingkungan yang sehat. Jadi bisa menghargai satu sama lain sehingga tidak akan adanya saling membuli antara satu dengan yang lain. Justru saling mendukung. Betul Mas Ilyas? Betul. Kemudian untuk yang berikutnya ada lingkungan sekolah yang positif. Lingkungan sekolah yang positif adalah iklim sekolah yang positif, budaya keterlibatan. Jadi yang dimaksud dengan iklim yang positif itu adalah lingkungan sekolah yang memberikan rasa aman, rasa nyaman, ya, rasa untuk kita memberikan suatu pendapat apapun. Kita diberikan ruang untuk bersosialisasi, memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan sosial kita di lingkungan sekolah. Oke, berikutnya adalah keterampilan hidup. Di sini ada adaptabilitas dan pengembangan karakter. Pertemanan yang sehat membantu dalam pengembangan nilai-nilai seperti kejujuran, integrasi, dan rasa tanggung jawab. Untuk berikutnya ada apa saja dampak jika kita tidak bisa membangun hubungan yang sehat dan efisien di lingkungan sekolah. Yang pertama, ada kesejahteraan emosional terganggu. Di sini yang menjadi poin adalah rasa kesepian dan rendahnya kepercayaan diri. Kemudian untuk yang kedua, ada masalah kesehatan mental. Di sini ketika kita tidak dapat membangun hubungan pertemanan yang sehat dan efisien, kita akan stres, kita mungkin akan depresi karena kita tidak akan bersemangat ketika berangkat ke sekolah. Justru kita akan merasa tertekan karena mempunyai lingkungan yang tidak sehat, betul sekali. Kemudian untuk yang ketiga ada kesulitan akademis, motivasi belajar menurun dan prestasi akademik menurun. Karena kita berada di lingkungan kelas yang tidak nyaman, ke lingkungan sekolah
atau kelas yang tidak saling mendukung, akhirnya kita motivasi belajar kita pun akan berkurang. Kemudian untuk berikutnya ada keterampilan sosial yang kurang berkembang. Di sini ada keterampilan komunikasi, lemah dan kesulitan dalam bekerja sama. Kemudian yang kelima ada resiko bullying. Kemudian yang keenam ada dampak dan perkembangan pribadi. Ya, bagaimana langkah memperbaiki dan mengatasi hubungan pertemanan yang tidak sehat dan tidak efisien? Yang pertama adalah evaluasi hubungan. Kemudian yang kedua ada komunikasi terbuka. Yang ketiga ada cari solusi bersama. Kemudian yang keempat ada minta bantuan. Kemudian yang kelima adalah fokus pada kesejahteraan pribadi dan pelajari dari pengalaman. Ya. Untuk berikutnya, silakan teman-teman untuk membentuk kelompok. Di sini berarti ada berapa yang berangkat? 30 ya, 30 anak, silakan dibagi menjadi 7 kelompok. Ada yang 5, ada yang 4. Silakan langsung membentuk kelompok. Ya. Setelah ini ya. Silakan untuk membentuk kelompoknya, membentuk kelompok. Sebelum Ibu memutarkan video yang ada di depan, silakan nanti Ibu akan membagikan LKPD kelompok. Teman-teman bisa memperhatikan, kemudian bisa mengisi LKPD yang akan dibagikan. Ya. Silakan konsentrasi. Dengerin. Perhatikan ya. Nanti untuk pertanyaannya di depan langsung jawab aja. Sini. Nanti untuk pertanyaannya di depan, nanti langsung dijawab aja ya. Silahkan. Silahkan. Ada yang bisa mulai mengisi nama kelompok, kemudian yang lainnya memperhatikan. Biar proses diskusi berjalan dengan cepat. Kenapa? Nanti kan ada pertanyaan di depan, nanti ditulis, terus nanti dijawab. Ya, di sini nih ada. Ya.
Silakan. Di sini. Ya. Ya, sudah ya? Sudah ya? Silahkan Ibu kasih 5 menit teman-teman untuk mengerjakan LKPD atau ya pertanyaan yang ada di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kemudian setelah ini nanti ada perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Kemudian untuk kelompok lain silakan untuk bisa menyanggah atau memberikan masukan menurut pendapat dari kelompok yang lain. Silakan bisa didiskusikan. Nanti presentasinya gimana? Presentasinya di depan, perkenalan, terus nanti bacakan. Soal baca. Ya. Ibu pinjam ini ya? Bentar. Ngomong yang Pinjam sebentar. Berarti pertanyaannya gini. Oh, pertanyaannya ini. Mohon perhatian. Bel tanda pergantian jam pelajaran telah berbunyi. Sudah? Pada para siswa Sudah? Sudah? Apakah diskusinya sudah? Sudah. Silahkan untuk salah satu kelompok yang akan maju, kelompok berapa? Kelompok berapa, Mas? Silahkan maju, Mas. Silahkan maju ke depan, kelompok berapa? 6. Silahkan maju ke depan, Mas. Yuk. Yang lain silahkan untuk memperhatikan kelompok yang di depan yang sedang presentasi. Ayo, Mas.
Yang lantang ya, yang lantang. Yuk. Silakan didengarkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menyaksikan apa yang sudah kami dapat dari video tadi yang sudah ditayangkan. Oke. Saya Raffi Demarika Santoso, saya Rizky Satria Pratama, saya Rahman Ustaz. Saya Next Bisa Ya. Kami akan mempresentasikan apa yang kami sudah dapat dari Ya. video yang sudah ditayangkan. Langsung saja, Mas. Jadi dari video tersebut kita dapat Suaranya. mengetahui terjadinya konflik atau masalah Lebih dalam keras lagi. hubungan yang salah Lebih yang keras sudah lagi. melampaui batas. Oke. Eh, Kemudian yang kedua. yang kedua, aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam berteman adalah memberi dukungan positif, Oke. kemudian menghormati batasan dan harus berteman dengan teman yang sikapnya baik. Oke. Dan yang ketiga, dampak dari membangun hubungan pertemanan yang sehat dan efektif adalah memberi energi positif, memberi sikap yang jujur agar dapat dipercaya, Yuk, sudah. meningkatkan keterampilan sosial, membangun komunitas. Dan yang keempat, Langsung aja. Udah aja, Mas. Udah. hubungan pertemanan yang sehat dan efektif adalah komunikasi yang terbuka, saling menghormati, saling mendukung, dan menghargai waktu bersama. Ya, silahkan tepuk tangan untuk kelompok yang ada di depan. Bisa langsung kembali ke tempat. Ada yang mau menanggapi? Ya. Ya, suaranya ya, Mbak. Kami dari kelompok 3 menghargai satu sama lain. Oke. Menghindari hubungan pertemanan yang toksik karena sifatnya lingkungan yang sehat. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah presentasi dan memberikan tanggapan. Ada yang ingin memberikan kesimpulan setelah dilakukan layanan? Yuk. Siapa namanya, Mbak? Perkenalkan, nama saya Nayang Hilafirana. Setelah menerima layanan yang berjudul membangun hubungan pertemanan yang sehat dan efisien, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah hubungan pertemanan yang sehat dan efisien adalah hubungan pertemanan yang saling membutuhkan, membantu, menghargai, dan mendukung antara satu sama lain, serta saling mempengaruhi hal-hal yang positif. Dengan cara kita membangun hubungan pertemanan yang sehat dan efisien, kita harus saling menjaga kejujuran, saling percaya, menjaga komunikasi yang baik, menghargai satu sama lain, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Naya. Kemudian, setelah kita melakukan layanan klasikal pada pagi hari ini, apakah ada yang mau merefleksikan diri? Oke, namanya siapa, Mbak? Perkenalkan, nama saya Yuda. Ya. Saya akan memberikan refleksi. Oke. Hubungan pertemanan atau persahabatan yang sehat dapat dikatakan sehat apabila kedua pihak atau pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut cenderung berada dalam emosi yang positif dan mendukung perkembangan satu sama lain. Jika terjadi konflik, akan berhadapan bersama dalam upaya mempertahankan hubungan tersebut. Sebaliknya, apabila pertemanan cenderung akan banyak yang merasakan hal-hal yang tidak baik dalam pertemanannya, baik itu ketidakjujuran, terlalu banyak kompetisi, dan lain sebagainya yang membuat diri kita merasa tidak nyaman. Mulailah menormalisasikan memilih orang terdekat. Kita bebas berteman dengan siapa saja, dengan latar belakang apa saja. Tapi Oke. harus lebih selektif untuk menentukan siapa yang akan menjadi orang terdekat. Semakin dewasa kita, butuh bergabung di pertemanan yang sehat, positif, dan tidak toksik. Ya. Terima kasih. Ya, cukup. Ya. Terima kasih untuk refleksinya. Jadi, Ibu akan memberikan kesimpulan pada pertemuan pagi hari ini. Jadi, ketika kita bisa membangun hubungan yang sehat dan efektif, itu akan memberikan dampak positif terhadap apa? Terhadap akademis kita di sekolah. Kemudian setelah ini nanti Ibu akan memberikan evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini nanti silakan teman-teman 10-9 untuk mengisi. Kemudian nanti saya akan bagikan ke ketua kelas. Ketua kelas nanti bisa mengumpulkan ke saya, ya. Setelah layanan ini, apabila ada yang mau berkelanjutan atau ada yang mempunyai masalah, nanti bisa menghubungi Ibu, ya. Kita bertemu pada pertemuan minggu depan untuk layanan berikutnya. Cukup sekian.
layanan klasikal yang Ibu berikan. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca Alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.